Masih kepikiran ya? Sama bapak yang tadi bilang kalau mama pernah ribut sama omanya pangeran. Actually yes. Omanya pangeran itu emang sikapnya keras. Dan omanya pangeran gak suka dibantah. Tapi aku rasa gak mungkin deh Oma bertindak yang macam-macam sama mama. Apalagi kan sekarang kondisi kaki Oma itu sakit. Buat jalan aja Oma butuh tongkat. But aku ngerti kekhawatiran kamu. Tapi untuk saat ini, siapapun kita bisa curigai. Termasuk omanya pangeran. Udah, lebih baik kita ke rumahnya. Kita cari informasi soal keberadaan mama. Aku khawatir ini bisa jadi masalah baru. Lagi pula aku gak yakin apa Oma ada hubungannya sama mama yang sampai sekarang belum ada kabar. Oma, tolong buka pintunya, Oma. Sayang, Sayang. aku sama Vito kesini. Halo, Fit. Hai. Pak Regar, kenalin ini Vito kakakku. Oh, Hi. Nice to meet you. I'm Regar. Saya bapak angkatnya Prince dan dosen kesayangan Putri waktu Putri masih kuliah dulu. Hi. I'm also glad to meet you, sir. Oh, thank you. Sayang, tadi aku dengar kamu teriak-teriak. Kenapa? Ya sayang, saya nggak tahu kenapa, tapi Oma ngunciin dirinya di kamar. Saya minta tolong Oma bukain pintunya, tapi Oma nggak mau bukain. Saya khawatir banget sama keadaannya Oma. That's true. Padahal kaki Oma Soraya itu masih sakit loh, Put. Iya sayang. Dan tadi Bibi juga bilang kalau Oma minta sarapannya untuk dibawa ke dalam kamar. Kamu tahu sendiri kan, Oma nggak pernah ngelakuin itu. Biasanya apapun yang terjadi, Oma akan tetap makan di meja makan. Pangeran lagi ngomong sama siapa lagi sih? Sepertinya ada beberapa orang yang ada di depan pintu. Oma lagi ada masalah. Jujur saya nggak tahu sayang. Makanya pas kamu nelpon, saya bilang nggak apa-apa untuk kamu kesini. Karena saya sama Pak Regar juga udah ada di sini. Saya ketok-ketok pintu Oma dari tadi, saya minta tolong bukain, tapi sama Oma nggak dibuka. Malah yang ada Oma ngusir saya, suruh saya pergi dari sini. Apa yang udah terjadi ya? Ternyata Putri juga datang ke sini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pak Regar juga bilang, kemarin Oma sempat ngeluh. Katanya kakinya sakit, tapi Oma nggak mau diobatin. Saya khawatir banget sama keadaannya Oma, sayang. Benar, Prince. Saya juga kemarin sempat lihat kalau perban kaki Bu Soraya itu kotor banget. Kayak habis dari proyek gitu, Prince. Terus saya gantiin perbannya dengan yang baru. Tapi ya begitu. Begitu saya tanyain, Bu Soraya cuma bilang kalau dia hanya terjatuh di depan rumah. Itu alasannya sayang, kenapa aku bersikeras untuk Oma bukain pintunya. Saya khawatir banget sama Oma, saya mau ngeliat keadaannya Oma sekarang. Aku paham kalau kamu khawatir sama Oma. Tapi lebih baik kamu jangan teriak-teriak kayak gitu. Nanti Oma makin gak nyaman lagi. Coba aku yang ketok ya. Oma, ini aku Putri. Maaf ya Oma kalau aku ganggu. Tapi boleh nggak kalau aku sama Pangeran masuk ke dalam? Kita pengen lihat keadaan Oma karena kita khawatir sama Oma. Oma? Sayang, kayaknya Oma tetap nggak mau bukain pintunya deh. Saya khawatir banget sama Oma, sayang. Kita harus ngelakuin sesuatu. Kita harus sabar. Mungkin sekarang perasaan Oma lagi nggak tenang. Kita harus bujuk Oma pelan-pelan. Mereka tidak boleh tahu kondisiku. Kenapa aku dalam ketakutan dan mengurung diri dalam kamar.
tahu kalau aku panik karena terus memikirkan keadaan Lisa yang jatuh dari jembatan. Oma bisa dengar kan suara aku? Oma kalau ada sesuatu, Oma bilang ya. Nanti biar aku sama pangeran yang bawain ke dalam. Oma. Beberapa kali Mama cerita di telepon kalau Putri nggak pernah direstui sama Bu Soraya untuk menjalin hubungan sama pangeran. Tapi aku nggak sangka Putri ternyata tetap baik dan perhatian sama Bu Soraya. Oma emang gak pernah bisa menerima aku. Tapi aku tetap gak bisa marah ke Oma. Karena aku tahu Oma juga sayang banget sama pangeran. I'm getting more and more curious. Sekaligus pengen ketemu sama Bu Soraya. Kenapa cuma gara-gara Putri sakit kista ovarium Bu Soraya sampai nggak mau kasih restu? Prince, kamu punya kunci cadangan. Siapa tahu kita bisa buka pintu ini dengan kunci cadangan tanpa harus dobrak pintu. Tapi kalau seandainya Oma masih gantungin kuncinya di situ ya percuma, kita nggak akan bisa buka. Oh iya. Kalau boleh saran, kenapa pintunya nggak didobrak aja? Kita kan nggak tahu juga gimana keadaan omanya. Apalagi kondisinya lagi sakit. Hi. Hai. Sorry for making you keep waiting. I brought you something. Nih, aku bawain soto ayam buat kamu makan siang. Thank you, Tristan. Yuk. Oke. Iya. Oke. Yaudah, kamu tunggu sini ya. Aku mau siapin sotonya sebentar. Gak kayak biasanya. Tristan kalau kesini biasa lewat connecting door yang udah dia buat. Tapi sekarang Tristan malah lewat pintu depan. Aku yakin. Pasti karena Tristan gak mau ketemu sama Rizky gara-gara Rizky bilang mau ngelamar Mel. Pikiran gue masih kacau gara-gara Rizky mau ngelamar Mel. Tapi gue harus bisa tenang di depan Maura. Karena gue gak mau bikin kecewa Maura. Tristan, Ya, piringnya cuma satu. Kamu gak makan juga? aku ntar aja. Yang penting sekarang kamu yang makan ya. Biar bisa langsung minum obat. Sorry ganggu. Gue cuma mau pamit karena gue mau berangkat. Oke. Take care, Ki. Duluan ya. Oh ya, saya belum ngasih tahu kamu ya. Kalau saya bakal ngelamar Mel. Oh, wow. Bagus dong. Selamat ya. Thank you ya, Maura. Saya harap kamu sama Tristan bisa mendoakan supaya semuanya lancar. Pasti. Ya, aku doain semuanya berjalan dengan lancar ya. Nanti kalau misalnya kamu sama Mel butuh sesuatu, aku siap buat bantu. Makasih sekali lagi ya. Gue yakin Rizky pasti sengaja bahas niat dia ngelamar Mel di depan Maura. Karena dia pasti pengen mancing emosi gue. Dan gue cabut ya. Permisi Maura.
Tristan, kamu nggak suka ya Rizky ngelamar Mel? Kita bisa jangan bahas ini dulu, nggak? Ya udah, aku tinggal ya. Sorry, kamu makan aja. Soalnya aku lupa aku ada email yang harus dibaca. Tadi Sarling email dia ngasih pembukuan di kedai kopi sejuk. Aku harus cek. Aku tinggal ya. Aku tahu, Tristan pasti nutupin perasaannya. Dia pasti sedih banget kalau tahu Mel beneran tunangan sama Rizky.